Teks ini dapat Anda download di kolom deskripsi kalau Anda ingin menjadikan ini sebagai panduan. Shalom saudara-saudara, apa kabar saudara hari ini? Saya berharap bahwa kita semua, Anda dan saya, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, tentunya di bawah perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, judul pembahasan kita kali ini adalah ibadat seputar permohonan berkat. Nah, dalam hal ini adalah permohonan berkat atas rumah. Pertanyaannya, apakah prodiakon boleh dipanggil untuk memohonkan berkat atas rumah barukah yang akan segera digunakan oleh pemiliknya? Nah, saudara-saudara, begini. Beberapa hal yang dapat dimohonkan berkat oleh para prodiakon. Misalnya, kalau di Jawa itu ada upacara Midodareni. Kemudian beberapa yang lain yang dapat dimohonkan berkat oleh para prodiakon. Misalnya, mohon berkat atas peralatan-peralatan pertukangan, peralatan pertanian, kendaraan, sepeda motor yang baru, mobil yang baru pun dapat dimohonkan berkat oleh prodiakon, termasuk juga sebenarnya rumah yang baru. Tetapi saudara-saudara, kelengkapan berkat itu hanya akan dapat Anda peroleh apabila dilakukan pemberkatan oleh Bapak Pastor. Jadi, kalaupun kita membahas topik ini, ibadat mohon berkat yang dilakukan oleh prodiakon itu sifatnya darurat. Setelah itu, tuan rumah sebaiknya meminta pastor untuk datang pemberkatan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Dalam keadaan tertentu, kadang-kadang pastor tidak dapat datang ke tempat rumah baru yang akan diberkati karena keadaan tertentu. Sementara di sisi lain, yang punya rumah sudah terdesak untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Maka dalam hal ini, dalam keadaan darurat ini, Anda dapat meminta prodiakon untuk memohonkan berkat atas rumah Anda. Sebetulnya bukan hanya prodiakon, kepala keluarga pun juga sebenarnya bisa memohonkan berkat atas rumahnya. Misalnya gini, datanglah ke gereja, ambil air suci, di rumahnya Anda, silakan Anda berdoa, ambillah air suci itu. Setelah Anda berdoa memohon berkat, lalu Anda mulai persik. Itu dalam keyakinan iman Katolik, Anda yakin bahwa air suci ini akan menghalau hal-hal yang jahat yang mungkin bisa ada di tempat itu dan memohon berkat kepada Tuhan supaya rumah itu diberkati. Tidak ada salahnya sebenarnya. Nah, apabila memang itu terjadi, memohon berkat rumah dipimpin oleh teman-teman prodiakon, maka saya berikan petunjuk singkat ini yang dapat Anda jadikan panduan singkat untuk kegiatan tersebut atau upacara tersebut. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya memberikan beberapa catatan petunjuk. Yang pertama, untuk permohonan berkat yang dipimpin oleh prodiakon atas rumah baru, apabila ada salib atau benda-benda rohani yang akan dipasang di rumah itu, maka itu pemberkatannya hanya boleh dilakukan oleh Bapak Pastor. Prodiakon tidak berwenang untuk melakukan itu. Maka ini saya berikan warna merah. Tidak boleh dilangkai oleh prodiakon. Nah, oleh karena itu, tuan rumah harus membawa salib tersebut ke pastoran atau ke pastor untuk diberkati terlebih dahulu. Barulah upacara memohon berkat yang dipimpin oleh prodiakon itu dapat dijalankan dan salibnya dapat dipasang sesudah itu. Yang kedua, ya, kalau misalnya disiapkan oleh prodiakon harus mengambil air suci yang diberkati oleh pastor di gereja. Jangan memperbanyak sendiri air suci. Misalnya air sucinya hanya sedikit lalu Anda tambah dengan air biasa. Itu tidak dianjurkan. Harus lengkap utuh air suci seluruhnya diambil dari gereja.
Dalam permohonan berkat rumah ini prodiakon berpakaian lengkap. Ya, ini karena sebuah penghormatan, sebuah upacara yang agak resmi, maka sebaiknya prodiakon itu berpakaian lengkap menggunakan samir dan menggunakan alba. Disiapkan air suci dan pemerciknya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang dibeli karena itu agak mahal harganya, siapkanlah wadah yang agak kecil, mangkok gelas kah, mangkok kaca kah yang kecil, lalu kemudian diisi air suci ke dalam. Siapkan juga pemerciknya, hisop namanya, hisop. Kalau tidak ada pemerciknya, Anda dapat menggunakan daun palem sebagai pemercik air yang nanti akan digunakan. Prodiakon dapat memerciki air suci ke ruangan-ruangan yang dimaksudkan oleh tuan rumah. Misalnya ruang tidur, ruang makan, dapur, bahkan toilet sekalipun, meja kerja, dan lain-lain ruangan-ruangan atau tempat parkir mobil dapat diperciki air suci. Kemudian poin yang keenam, ya, saya akan tunjukkan sebentar contoh teksnya, tetapi itu sifatnya hanya contoh. Doa-doanya dapat Anda ganti sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri sebagai prodiakon, dan mungkin ada pesan-pesan dari tuan rumah. Nah, sekarang mari kita lihat contoh teks doanya. Nah, umumnya terdiri dari 3 bagian besar, 3 bagian utama, yaitu pembukaan, liturgi sabda, dan ritus penutup. Diawali dengan lagu pembukaan tentu saja. Kemudian ada tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini hanya contoh. Kemudian ada pengantarnya di sini. Saudara-saudara terkasih, kedatangan Allah ke dunia menegaskan bahwa dunia ini dibebaskannya dari kuasa kegelapan dan seterusnya. Kemudian di sini ada pernyataan tobat, mau Tuhan kasihanilah kami, atau saya mengaku, dan seterusnya, itu dapat didoakan di situ. Intinya ini kan ibadat umum. Jadi susunannya ya pastilah mirip dengan ibadat umum. Hanya bagian pemberkatan saja yang sebagai tambahan. Kemudian ada doa pembukaan. Ini seperti biasa. Kemudian di poin nomor 6 masuk pada liturgi sabda. Liturgi sabda yang ada di sini hanya contoh saja. Anda bisa menggantikan sesuai dengan yang Anda pahami, sesuai yang pernah Anda baca. Kemudian ada pengantar Injil. Kemudian poin yang ke-8 adalah bacaan Injil. Ini pun dapat Anda gantikan, Injilnya bisa Anda gantikan, karena ini saya hanya mengambil salah satu contoh saja. Kemudian karena ini ya ibadat umum, maka boleh ada renungan sedikit lah. Anda mengucapkan kata-kata renungan sedikit sebagai pengantar untuk sebagai penyegaran untuk tuan rumah yang akan segera masuk ke dalam rumah baru tersebut. Lalu kemudian kita masuk pada bagian intinya, yaitu upacara permohonan berkat rumah. Di sini saya berikan satu contoh doa. Nah, ada perbedaan antara apa yang saya tulis ini dengan pemberkatan yang biasanya dilakukan oleh para pastor. Para pastor itu biasanya doa-doanya terpisah-pisah. Misalnya, ada doa untuk pemberkatan ruang tamu, ada doa untuk pemberkatan kamar tidur, ada doa untuk pemberkatan dapur, ada doa untuk pemberkatan ruang kerja, dan lain-lain. Tetapi untuk kita, ya karena ini hanya contoh sederhana, saya hanya mengambil satu contoh doa saja, tapi sifatnya umum. Mendoakan rumah itu secara keseluruhan, plus orang yang ada di dalamnya didoakan sini. Ini contoh doanya ini. Ini pun dapat Anda download di kolom deskripsi. Teks ini dapat Anda download di kolom deskripsi kalau Anda ingin menjadikan ini sebagai panduan. Nah, setelah doa pemberkatan, doa permohonan berkat tadi, ini sini saya berikan catatan merah. Setelah itu, prodiakon dapat berkeliling memerciki air suci ke ruangan-ruangan yang telah disiapkan oleh pemilik rumah. Jadi jalan, lalu kemudian diperciki air di ruangan mana yang yang sudah didoakan dan yang dimaksudkan oleh tuan rumah tadi. Kemudian setelah itu disambung dengan doa umat,
Doa umat ini pun masih bisa dikaitkan dengan pemberkatan rumah baru, permohonan berkat atas rumah baru. Lalu kemudian bagian berikutnya dari ibadah liturgi Sabda ini adalah Bapa Kami. Tentu saja ya, karena ini adalah doa inti dari dari ibadat Sabda. Jadi pada umumnya di ibadat Sabda itu terdapat doa Bapa Kami. Dan setelah itu kemudian baru masuk ke ritus penutup. Ritus penutup itu ada doa penutupnya. Ini pun hanya contoh doa saja. Anda dapat berdoa secara spontan untuk doa penutup atau Anda sudah menyusun sendiri. Kemudian bagian yang terakhir adalah permohonan berkat penutup. Dan yang terakhir adalah lagu penutupnya. Nah, saudara-saudara, demikian panduan singkat ini. Saya berharap bahwa panduan ini dapat membantu Anda. Saya ingatkan lagi, teks dari panduan doa tadi dapat Anda download di kolom deskripsi. Dan yang berikutnya, apabila Anda ingin berkomentar, ada yang ingin dikomentari sehubungan dengan topik ini, sehubungan dengan video ini, silakan di kolom komentar tersedia untuk Anda berpendapat. Ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar di bawah. Demikian video singkat ini. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.